Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Hari Jumat semoga doa-doa kita diangkat oleh Allah. Semoga sehat, selamat, bahagia selalu kita. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Joglo Ayem Tentrem namanya, Bapak Ibu. Biar semua orang yang hadir datang di tempat ini semuanya hatinya ayem, tentrem, bahagia, insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Mohon maaf yang pertama kami memberikan undangan jam 1 ya. Tapi ternyata mundur sampai lewat jam setengah 2 ya. Mungkin di perjalanan dari Jogja juga tidak selancar biasanya gitu. Tapi alhamdulillah sudah hadir di tengah kita dari pengurus Wonderful Umroh Pusat yang ada di Yogyakarta yang dipimpin oleh Ustadz Cahyadi atau biasa dipanggil Pak Cah ya. Kalau kita mengikuti kajian-kajian beliau itu bertemakan tentang keluarga, bagaimana mencari jodoh yang terbaik sampai kemudian berumah tangga, kemudian bagaimana kiat strategi mengharmoniskan rumah tangga, sampai kemudian di perjalanan beliau menemukan, ya bayangan saya ada sebuah terapi yang indah untuk kemudian membersamai keluarga-keluarga sampai ke Baitullah, kemudian menguatkan keharmonisan rumah tangga. Maka biro umroh yang beliau bawa itu senantiasa membersamakan bagaimana keluarga-keluarga kita itu menjadi magnet rezeki, ya, rizki la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dengan cara menemukan jodoh terbaik sampai kemudian mengharmoniskan rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, tidak berpanjang kata pada kesempatan siang hari ini karena waktu begitu cepatnya berlalu. Intinya adalah bahwasanya saya mengundang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Saya bisa berhaji 2 kali, saya bisa berumroh 2 kali ya. Haji pertama free, umroh pertama kedua juga free. Haji yang kedua tidak free tapi cepat kilat gitu. Karena saya Ramadan tahun 2024 daftar, kemudian Dzulhijjah 2-3 bulan kemudian saya diberangkatkan oleh Allah ya. Bukan karena apa-apa, apalagi karena siapa-siapa, bukan, tapi betul-betul karena pertolongan Allah ya. Sebenarnya saya menanti salah satu tim yang kemarin ketemu dengan saya, namanya Mas Aji. Satu hal yang sederhana beliau lakukan, bagaimana keinginan ke tanah suci itu terwujud dengan cepat, murah, kalau bisa apa Bapak Ibu? Gratis. Dan ternyata beliau alami ya. Pak Pur yang sudah praktek ini ngefoto terus di WA kan ke saya sebelum berangkat ke sini tadi Pak Pur. Itu yang beliau lakukan. Jadi salah satu kiat
Strateginya adalah beliau punya kaleng yang tidak begitu besar, tidak sebesar punya Pak Pur karena pengen lebih cepat gitu. Ya, itu ditulis sih haji umroh gitu. Kemudian beliau memasukkan atau menabung. Saya tanya tiap hari mas, nggak tiap hari juga Pak Arief. Terus memasukkannya itu yang merah, yang biru. Enggak juga Pak Arief karena ada putranya masih kecil, belikan susu dan seterusnya. Kadang 1.000, kadang nggak ada 500, kadang juga nggak ada benar gitu. Tapi ada keinginan yang kuat sampai kemudian 2 bulan nggak pakai lama, bukan 2 tahun, apalagi 20 tahun dalam waktu 2 bulan beliau bisa berangkat umroh kemarin bulan Oktober, masya Allah. Ini bentuk nasrullah, pertolongan Allah yang kemudian salah satu tujuan saya mengundang Bapak Ibu semuanya. Saya undang 30-an orang, kemudian yang mengiyakan 20 orang yang betul-betul hadir di sini sudah betul-betul pilihan ya. Kayaknya nggak sampai 20. Tapi sudah betul-betul pilihan. Saya doakan semoga tahun ini juga kalau nggak haji minimal umroh. Allahumma amin. Tidak hanya di situ saja Bapak Ibu. Maksud tujuan saya yang kedua, setelah yang pertama saya pengen mengajak Bapak Ibu ke Tanah Suci secepatnya, kalau bisa tahun ini, Bapak Ibu kemudian mampu menginspirasi saudara-saudara kita semuanya, teman-teman semuanya. Kenapa yang namanya haji umroh adalah kewajiban setiap muslim. Jangan sampai kemudian karena keterbatasan kita dalam tanda petik mengubur keinginan cita-cita untuk ke Tanah Suci. Tidak mungkin Allah itu wajibkan haji dan umroh kalau haji dan umroh itu sesuatu yang sulit, yang hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang saja atau sebagian kecil orang saja. Enggak mungkin Bapak Ibu. Allah mewajibkan satu amal, ya, satu amalan, pasti Allah kemudian akan memberikan kemudahan di situ. Cuma seberapa kuat keinginan kita untuk mewujudkannya, seberapa besar keinginan kita kemudian mengajak orang lain, secepat itu pula kemudian Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu kalimat pengantar dari saya sebelum kemudian saya serahkan sepenuhnya kepada Wonderful Umroh untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umroh. Kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah siang hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang namanya Joglo Ayam Tentrem. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, semoga hati kita juga senantiasa ayem, senantiasa tentrem, untuk kemudian nanti Allah mudahkan aktivitas kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Yang selanjutnya adalah sholawat serta salam. Tidak lupa mari kita senantiasa sampaikan pada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu, warga Temanggung, perkenalkan, saya Arief Budiarto dari tim Wonderful Umroh yang ada di Jogja. Nah, di sini alhamdulillah ada Pak Arief yang kemudian menjadi bagian dari Wonderful Umroh, sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya-tanya, ingin berkonsultasi, ataupun ingin bergabung menjadi mitra Wonderful Umroh, nanti bisa langsung mengontak Pak Arief seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, Wonderful Umroh ini bukan sekedar travel, haji, dan umroh saja. Akan tetapi kalau kita boleh ya, harapannya kita bisa menjadi orang-orang yang mengajak kebaikan, terutama mengajak ke Baitullah, bukan sekedar
pergi ke sana, tapi juga mendapatkan banyak sekali manfaatnya, mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaannya, baik haji maupun umroh. Nah, di kesempatan siang hari ini, nama programnya kalau dari kami itu Haramain Travel Planner. Haramain yang berarti dua kota besar di Saudi, yaitu Mekah dan Madinah. Dengan sebagaimana kita tahu banyak sekali keutamaannya. Kalau semisal kita di Mekah, maka kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, pahalanya dilipatkan 100.000 kali, Masya Allah. Kalau di Madinah dilipatkan 1000 kali. Kita bisa mengunjungi Masjid Nabawi, kita bisa menyampaikan rindu kita pada Rasulullah, menyampaikan rindu kita ke sana. Begitu juga di Mekah, kita bisa kemudian melaksanakan ibadah umroh, berkeliling Ka'bah, kemudian kita bisa melaksanakan sa'i. Kita bisa kemudian meneladani bagaimana perjuangan dari ibunda Nabi Ismail dengan susah payah seperti itu. Terlebih lagi di Wonderful Umroh ini ada yang namanya program pembinaan keluarga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif. Jadi ketika kita kemudian mengajak orang untuk berangkat haji, berangkat umroh, ataupun kita mengajak orang lain untuk belajar. Jadi kalau semisal di Wonderful Umroh itu ada yang namanya Madrasah Baitullah. Kalau di brosur yang Bapak Ibu dapatkan itu di bagian belakang, di bagian perlengkapan, nah di bawah itu ada Madrasah Baitullah. Itu adalah program edukasi untuk masyarakat. Jadi kita dalam melaksanakan ataupun mensyiarkan Baitullah ini dengan berbagai macam keutamaannya adalah kita mengajak warga-warga melalui majelis taklim seperti itu. Karena kalau tidak salah di Temanggung itu ada banyak sekali masjid, musola dan juga majelis taklim di sana. Kalau saya lihat dari data BPS kemarin, saya sempat mencari-cari itu ada cukup banyak. Ada sekitar 1.655 masjid dan ada 2.142 musola dengan jumlah masyarakat muslimnya itu kan 779.500. Itu kan jumlah yang sangat besar. Dan kalau semisal kita lihat bagaimana perjalanan umroh di Indonesia, itu belum banyak masyarakat yang kemudian berumroh setiap tahunnya. Mungkin dari jumlah masyarakat Indonesia, masyarakat muslim itu kan sekitar 220 sampai 240 ribu, 40 juta. Nah yang haji itu belum ada 1%. Makanya melihat potensi di Temanggung, itu harapannya kita bisa mengajak orang lain untuk kemudian nanti mengusahakan diri sebaik mungkin untuk berangkat haji dan berangkat umroh. Tadi Pak Arif sudah menyampaikan bahwasanya kalau kita punya niat, kita punya kesungguhan, dan itu diwujudkan dengan menabung ya Pak Arif, tadi nyelengi sedikit demi sedikit, harapannya kita bisa Allah mudahkan. Karena kalau semisal kita sudah berniat, kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah ada usahanya, insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Tadi ada Mas Aji yang disampaikan Pak Arif, 2 bulan nyelengi belum banyak. Kalau nggak salah Mas Aji itu pernah cerita baru dapat 50 ribu. Alhamdulillah 2 bulan berikutnya bisa berangkat umroh gratis. Nah, seperti itu Pak Ibu. Nah, di sini ada beberapa program. Ini belum semuanya karena ya dari segi kertasnya juga tidak terlalu besar sehingga hanya beberapa yang kita sampaikan. Insya Allah programnya lebih banyak lagi. Jadi kalau semisal Bapak Ibu ngersake ataupun ingin berumroh bulan Ramadan, full Ramadan, awal Ramadan atau iktikaf lebaran di sana, insya Allah kita bisa. Kita ada programnya seperti itu. Nah, jadi kalau semisal Bapak Ibu ataupun ingin mengajak saudara-saudaranya berumroh gratis, itu sangat bisa sekali. Insya Allah setiap tahun di Wonderful Umroh itu ada program 6 free 1. Bahkan untuk haji itu ada program 5 free 1. Jadi kalau semisal Bapak Ibu bisa kemudian mengajak orang lain untuk mengikuti haji, untuk berumroh di program-program tertentu itu ada. Untuk
kemungkinan ataupun kesempatan bisa berumroh ataupun berhaji gratis. Atas nih. Nah, Bapak Ibu semuanya, insya Allah di sini juga ada tampilan terkait dengan paket haji, paket umroh, dan ada yang namanya dana talangan haji dan umroh. Jadi kalau semisal haji itu di Jawa Tengah khususnya, itu kan masa antrinya 32 tahun. Kalau semisal kita daftar tahun 2025 berarti ditambah 32 itu 2000, benar Bapak Ibu? Kata kata. Nah, makanya itu yang daftar sekarang. Kalau semisal kita nabung dulu, nyelengit dulu, itu nanti daftarnya lama lagi, mundur lagi. Saya itu di Karanganyar ada teman, dia daftar dan istrinya minggu ini. Masa antrinya sekitar 32 tahun. Nah, ketika ada temannya yang lain daftar selisih 2 minggu, itu masa antrinya sudah nambah lagi. Sudah tidak 32 tahun, tapi lebih dari itu. Makanya kalau semisal tidak segera daftar haji reguler segera, maka antrinya akan lama. Nah, makanya di Wonderful Umroh itu juga ada sarana yang namanya dana talangan. Jadi kalau semisal Bapak Ibu pengen segera ke sana, akan tetapi masih ada kekurangan, masih ada hal yang kurang untuk kemudian berangkat ke sana, maka bisa kita bantu dengan dana talangan. Ini Wonderful Umroh juga sedang membuka program tabungan. Jadi kalau semisal nanti ada Bapak Ibu ataupun saudaranya ataupun relasi-relasinya yang kemudian pengen nabung untuk umroh, insya Allah ada. Dan itu bukan tabungan biasa. Tabungan itu nanti akan ada undiannya. Jadi undiannya itu 3 bonus 3 paket umroh yang itu diundi setiap tahun. Itu ada. Jadi kemarin yang mitra kami yang kemudian menyediakan tabungan umroh itu bilang, di kami itu Mas, yang dapat hadiah umrohnya itu bukan orang yang punya tabungan sudah ratusan juta, belum, baru puluhan juta, dan itu belum ada, sekitar 80 itu belum ada, masih di bawah itu. Tapi ya alhamdulillah ketika Allah kemudian melihat kesungguhan orang yang ingin ke sana, maka Allah mudahkan, Allah bantu. Oke. Untuk berangkat ke sana Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang penting usahanya, niatnya, dan itu harus ada bentuknya. Kalau misal kita pengen, ya Allah kalau pengen umroh, pengen haji gitu, tapi belum ada bentuknya, kesungguhannya, maka mungkin Allah akan menunda itu. Tapi ketika kita benar-benar sudah berniat, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, maka akan Allah mudahkan, insya Allah. Apalagi kalau semisal haji itu di Indonesia rata-rata kan 30 tahun Kalau semisal di Temanggung atau di Jawa Tengah itu kan 30-an tahun. Kalau di Indonesia itu paling lama 47 tahun. Itu di daerah Sulawesi Selatan. Kalau paling cepat itu 11 tahun. Tapi kita harus pindah ke Maluku Bapak Ibu. Kalau di dunia yang paling lama itu adalah Malaysia. Di Malaysia itu masa tunggu haji 120 tahun. Kalau kita mau daftar itu yang berangkat bukan kita, tapi cucu kita. Jadi Masya Allah ya, sangat banyak sekali peminatnya haji ini. Makanya kalau semisal kita pengen segera ke sana, pengen segera ke tanah suci, menjadi solusinya adalah umroh. Apalagi kalau semisal umroh di bulan Ramadan itu kan di hadisnya itu sama seperti haji pahalanya, meskipun itu tidak kemudian menggugurkan kewajiban untuk haji. Atas ini Bapak Ibu. Nah, setunggal malih ingkang perlu untuk saya sampaikan itu adalah tentang haji itu sebenarnya bisa diwariskan. Jadi kalau semisal Bapak Ibu sudah ingin daftar haji, sudah ingin berangkat haji, akan tetapi qadarullah
umur tidak sampai, maka itu bisa diwariskan ke anak kita, bisa diwariskan ke cucu kita, ataupun ke keluarga kita yang lain. Seperti itu. Termasuk kalau misal kita ingin membadalkan orang tua kita, simbah kita, ataupun saudara kita, itu juga bisa. Insya Allah program badal haji dan badal umroh itu juga ada di kami. Kemarin belum lama, minggu lalu, saya di rapat RT, ada yang tanya, Mas, kalau semisal badal umroh berapa gitu? Ya, saya sampaikan, kalau semisal kita mau cari yang murah, di tempat-tempat yang lain itu ada, Mas. Ada yang 7,5, 9 dan semacamnya gitu. Tapi kalau di tempat kami itu 20. Dan yang beliau sampaikan, Mas ini sampaikan apa ya? Itu adalah, wah saya itu kurang percaya Mas kalau badal haji itu cuma 7,5 juta, 9 juta itu saya kurang percaya. Saya pengennya ya paling enggak yang belasan juta, karena insya Allah saya percaya kalau semisal harganya segitu, apalagi kalau semisal kita badal haji, kita badal umroh itu ada dokumentasinya. Jadi kita tahu, oh ternyata orang yang membadalkan haji, membadalkan umroh kita itu ini orangnya. Kemudian dia sedang melakukan apa? Melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i dan juga yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menutup diri, kita tidak bisa kemudian hanya milih orang-orang tertentu saja dalam kemudian kita menyampaikan bahwasanya kita itu perlu untuk ke Baitullah, kita perlu untuk haji, kita perlu untuk umroh. Tapi kita sampaikan kepada anggota keluarga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Seperti itu. Ya harapannya dengan kemudian kita menyampaikan itu, kita ngajak orang untuk berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah untuk haji maupun untuk umroh, dan mereka berangkat, insya Allah kita dapat pahalanya. Seperti itu. Nah, dan ada satu lagi untuk kemitraan Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu bergabung dengan Wonderful Umroh, bergabung dengan kami, nanti bisa menghubungi Pak Arif. Nah, untuk kemudian bagi hasilnya itu seperti apa? Mas Diva bisa di scroll lagi. Terus, ini adalah keutamaan. Nah, ini kami, oke. Terus, nah ini haji. Lanjut. Oke, di satu ini paket-paketnya, paket-paket umroh kami. Ini dana talangan yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk dana talangan ini, Bapak Ibu semua, itu bisa untuk dana talangan umroh, haji reguler maupun haji khusus. Seperti itu. Dan ini dana talangan kami bekerja sama dengan Amitra. Sehingga kalau semisal kita kemudian mengajukan dana talangan ke sana, itu tanpa jaminan, tanpa agunan. Tapi nanti kita akan disurvei. Kita kira-kira lolos enggak? Kita kita bisa enggak kemudian untuk mengambil dana talangan ini? Karena tidak semuanya diterima. Seperti halnya status rumah, kemudian pekerjaan, sebenarnya ada hitungannya. Nah, ini rinciannya. Jadi untuk dana talangan umroh terutama itu bisa sampai 32 juta dan bisa diangsur sampai 36 bulan. Insya Allah lama sekali. Dan lanjut Pak Mas Diva, ini umroh hemat. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. Contohnya untuk dana talangan umroh hemat itu kan biaya umrohnya 25.900 itu dari Jakarta. Nah, sama cicilannya kalau 12 bulan maka 1.900.000 per bulannya dan seterusnya. Syaratnya juga mudah.
dengan administrasi, kemudian KTP, KK, keterangan penghasilan, status rumah, dan yang lain. Mas Diva, bisa lagi. Nah, ini kemitraan. Nah, di kami ada konsultan umroh dan duta umroh serta sahabat wonderful umroh. Mungkin kalau semisal Bapak Ibu lebih akrabnya dengan istilah agen dan reseller seperti itu. Nah, ini keuntungannya bisa berpulang menjadi pelayan tamu Allah, kemudian pahala jariah, termasuk berkesempatan haji dan umroh gratis. Lanjut, Mas Diva. Terus, nah ini adalah bagi hasilnya. Jadi ketika Bapak Ibu kemudian nanti akan bergabung dengan Wonderful Umroh, kurang lebih seperti ini. Yang di sini itu utara, kelihatan Bapak? Oke. Jadi saya bacakan. Di sini kan ada umroh reguler. Nah, kalau semisal dari Temanggung saja itu bisa memperoleh 25 jamaah minimalnya, maka ketika kita menjadi konsultan ataupun menjadi agen, kita akan mendapatkan fee ataupun mendapatkan ujroh itu 2 juta per jamaah. Dan kalau misal kita menjadi duta umroh ataupun risalah, itu kita mendapatkan 1.750.000. Nah, itu termasuk untuk paket umroh 6 free 1. Kalau misal kita dapat 30 jamaah untuk Temanggung, itu kita dapatnya 1 juta per kepala. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk Wonderful Umroh ini kan sistemnya bukan hanya sekedar di wilayah Temanggung saja, akan tapi secara nasional, karena kami sudah ada perwakilan di Bogor, kemudian di Pekalongan, di Klaten, dan di beberapa tempat yang lain juga sudah ada. Sehingga nanti akumulasi bareng-bareng. Tidak kemudian 25 jamaah itu hanya Kabupaten Temanggung, tapi bersama-sama. Meskipun ya alhamdulillah kalau semisal Temanggung bisa 25 jamaah bareng. Karena apa? Karena ketika kita berangkat bersama warga sendiri, bersama tetangga sendiri, itu ya lebih enak, lebih nyaman, nggak sungkan. Seperti itu. Karena di bulan Syawal kemarin itu juga banyak yang kemudian ikut Wonderful Umroh, berangkat umroh bareng Pak Cah. Itu mereka keluarga, ada yang anak dengan ibu, ada yang suami dengan istri, ada yang sesama tetangga gitu. Masya Allah, seperti itu. Nah, itu untuk umroh. Kemudian untuk haji furoda, haji yang berangkat langsung tanpa antri. Itu yang program 5 free 1, kita ngajak orang 5, kita sendiri berangkat plus dapat uang saku. Uang sakunya ya 7,5 dikalikan 5. Masya Allah ya. Jadi kita berangkat adem, ayem, tentrem, karena gratis, ditambah di rumah juga ada sangu. Seperti itu. Termasuk haji khusus. Nah, kemarin alhamdulillah beberapa waktu lalu juga ada yang mendaftar haji khusus. Masa tunggunya sekitar 7 tahun, bisa dipercepat. Itu ujrohnya 300 US dollar, berarti kalau misal dirupiahkan sekitar 5 juta, sekitar itu mungkin, atau 4,8, seperti itu. Next, lanjut Mas Diva. Badal umroh. Nah, untuk badal umroh dan badal haji juga ada ujrohnya, ada fee-nya. Kalau badal haji itu 3 juta per jamaah, kemudian badal umroh itu 500.000 per jamaah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Madrasah Baitullah, ini program edukasi kami untuk masyarakat. Jadi kita mengajak orang lain untuk tergerak dulu hatinya, ingin dulu ke Baitullah. Sebenarnya nanti harapannya bisa nabung sedikit demi sedikit, karena tidak ada yang tahu kita akan berangkat kapan, insya Allah. Nah, ini programnya tidak kemudian hanya pengajian saja Bapak Ibu,
biasanya kami mengadakan Madrasah Baitullah ini kita ada prakteknya. Jadi kita berangkat membawa satu set kain ihram dan juga miniatur Ka'bah. Jadi nanti kita praktek. Yang bapak-bapak memakai kain ihram. Karena untuk ibu-ibu kan pakaian ihramnya sama ya seperti pakaian biasa. Kalau bapak-bapak kan beda. Sehingga perlu untuk cara-cara khusus. Apalagi kalau semisal ngikat kain sarungnya salah, itu kan rawan sekali untuk lepas. Nah itu berbahaya kalau di sana lepas. Makanya ada tips dan triknya biar kain sarungnya itu kencang. Seperti itu. Termasuk program praktek keliling Ka'bahnya juga. Lanjut. Oke, nah ini juga ada Madrasah Baitullah Pekanan online. Insya Allah setiap Sabtu pagi kami sudah menyelenggarakan sampai 82 pertemuan. Jadi sudah 1 tahun lebih untuk program Madrasah Baitullah online ini. Lanjut, Mas Diva. Nah, Harapan Travel Planner acara pada siang hari ini. Jadi kalau semisal Bapak Ibu semuanya masih pengen umroh, masih pengen haji, bergabung dengan Wonderful Umroh, nanti bisa berangkat gratis insya Allah dengan cara-cara yang tadi. Kemudian kalau semisal memang sudah berangkat dan ingin mengajak ataupun memberangkatkan keluarganya, memberangkatkan saudaranya, memberangkatkan relasi ataupun staf-stafnya juga bisa. Kalaupun tidak, ya insya Allah penghasilan kita akan bertambah. Seperti kan tadi kalau semisal kita ngajak orang, kita bukan hanya ngajak untuk mendapatkan pahalanya, tapi kita juga dapat bonus, yaitu fee tadi. Oke, lanjut. Nah, mari bergabung bersama kami. Ada lagi, Mas Diva? Nah, ini Bapak Ibu, Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Bismillah ya, kita semua senantiasa untuk kemudian pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh. Kalau bisa berkali-kali ya alhamdulillah. Kalau semisal kita sudah pernah dan ingin memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berangkat, ya insya Allah itu akan menjadi pahala untuk kita juga. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Kalau semisal ada yang mau ditanyakan silahkan. Ataupun kalau semisal nanti ada pertanyaan-pertanyaan setelah sampai rumah, ada yang tanya seputar haji dan umroh, nanti juga bisa ditanyakan lewat melalui Pak Arif, seperti itu. Mungkin kita buatkan grup Mas. Oh siap. Komunikasi dengan Wonderful. Oke, salah siap. Nah ini nomornya Pak Arif, sebenarnya sudah punya semua karena sudah dikontak-kontak. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut Bapak. Ini pakai ini masih bisa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik dari paparan dari Wonderful Umroh tadi. Mungkin yang saya tanyakan, mungkin kita datang sini juga kita menyadari mungkin jadi marketing atau agen. Nah itu, dan ditekankan di undangan itu juga bisa umroh gratis dan haji, umroh gratis dan haji gratis. Ya sebenarnya kita mau tanya Pak Mas Arif, jenengan, iya, yang jenengan. Tadi kan kita nggak tahu menerangkan, hanya langsung saja penekanannya di peserta ini bisa mencapai gratis itu bagaimana? Yang menarik kan di situ juga. Terus terang begitu. Yang kedua, apakah mungkin ini mungkin usul ya dari mungkin nanti banyak agen atau pemasar umroh ini bisa ikut serta dalam umroh. Umpamanya dari Pak Wardi ini membawa jamaah 10, Pak Dodi bisa 15 dan lain sebagainya. Itu terkumpul semua. Ini kan ada kesempatan bisa
ikut umroh tapi proporsional, bayar proporsional. Nah itu kan kita kadang-kadang mengikutkan setor jamaah, kadang-kadang perlu kita dampingi. Nah itu perlu juga. Misalnya ada saya bawa 10 atau 15, kan mantepnya kan didampingi oleh iya. Nah kemungkinan begitu. Umpamanya saya bawa 15, bawa di 10, mungkin tak melu, tapi perlu dipikirkan bukan sekarang, tapi cukup menarik juga sebenarnya untuk pemasar. Dalam artian bisa ikut serta mendampingi, tapi ada dan kemungkinan ada yang jadi tour leader atau mimpin jamaah umroh dari Temanggung atau secara keseluruhan. Biasanya yang terbanyak atau menurut dari biro pusatnya menunjuk orang yang pengalaman dan sebagainya, ngurusi dari sini sampai pulangnya nanti. Kalau di sana ada muntawifnya atau ya, biasanya begitu. Nah itu kalau saya kira untuk menarik dari peserta itu mungkin ada proporsional itu. Bisa juga malah jadikan tour leader. Nah itu dari tim ini banyak yang nantinya gentenan bisa juga dan sebagainya. Nah itu. Sementara itu dari saya pertanyaannya 2 itu, dan Wonderful Umroh itu sudah berapa tahun? Wonderful Umroh itu untuk keberangkatannya 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun ini. 2 tahun. Oh gitu, nggih. Ya jadwalnya jalan terus, nggih. Insya Allah. Nggih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk agen itu kan nanti insya Allah akan dapat spanduk, dapat banner seperti ini, dan juga brosur-brosur yang itu nanti bisa disampaikan, bisa dibagikan pada orang-orang yang sekiranya akan kita prospek, apakah itu lewat majelis taklim ataupun lewat cara-cara yang lain seperti itu. Nah, termasuk tadi untuk yang umroh gratis itu kan berlaku untuk agen dan reseller yang menjadi mitra. Jadi bukan untuk ditawarkan secara umum. Harapannya ketika tadi kita ngajak orang, kita yang ikut mendampingi. Nah, dengan fasilitas 6 free 1, 5 free 1, ataupun kalau haji tadi itu 5 free 1, harapannya kita bisa kemudian ikut bersama mendampingi jamaah. Karena beberapa program kami sebelumnya itu juga sama. Ketika seorang agen reseller ataupun kalau di sini kita sebutnya konsultan dan duta umroh, ya benar, mendapatkan jemaah melalui program-program tersebut, maka beliau langsung ikut mendampingi, memberangkatkan, seperti itu. Nah, termasuk ketika tadi kita mendapatkan 10 orang, kita mendapatkan 15 orang, apakah kemudian kita bisa ikut mendampingi? Nah, kalau kita bayar sendiri, itu otomatis kan, ya insya Allah kita sudah ada fee untuk agen dan reseller, sehingga kita hanya perlu untuk kemudian menambahi kekurangannya. Itu kan lebih ringan. Katakanlah di umroh reguler kita bisa membawa 10 orang, fee-nya kan tadi 2 juta per orang, maka kita sudah mendapatkan 20 juta. Kita perlu menambahi 10 juta lagi untuk sisanya. Akan tetapi kalau di Wonderful Umroh ini biasanya itu digabung bareng-bareng. Nah, nanti siapa yang berangkat itu akan dipergilirkan. Jadi tidak kemudian harus selalu yang terbanyak itu yang berangkat terus, tidak. Jadi nanti kalian seperti itu. Maksud saya dari pokoknya pendampingan saya ini mendampingi, cuma nggak yang maksud proporsional tadi, maksudnya antara ya kita punya margin sendiri, biarlah untuk kita umumnya.
Ya nanti kita bayar kembali lagi mungkin sendiri kita. Nah, maksudnya kita dapat berapa, kepengen dampingi jamaah, nah kita bayar berapa, ada hitungannya mungkin, ada hitungannya. Itu yang maaf ya, mungkin juga menarik untuk saya, mungkin Pak Warti dan teman-teman yang lain. Nanti mungkin ini hanya usul tapi mungkin usulnya ya itu. Dan juga tadi dari marketing atau agen ini dapat bantuan apa saja. Ada apa? Pembinaan. Ini dari apa banner dan sebagainya. Atau kalau ada pengajian ada majelis taklim dan sebagainya, ada apa? Konsumsinya atau gimana? Iya, karena kalau 2 juta itu mungkin habis untuk satu kali. Ya iya, nah, itu makanya kan ada subsidi bantuan itu enggak. Itu penting sekali karena ini kan kebanyakan biasanya kan ring satu kita, keluarga kita, saudara, teman-teman, saudara-saudara, dan door to door. Nah itu. Terus ini mungkin ya di pas Mbakon itu kan kesempatan untuk memasarkan. Nah mungkin kan butuhnya apa ini lembaran itu, dan ada temanggungnya. Mungkin ada lembarannya secara agak khusus. Jadi hubungi saudara Pak Suwarti, nomor HP berapa dan sebagainya. Itu lebih detailnya. Begitu, terima kasih. Untuk lebih jelas, ini Pak Agung nanti akan menyampaikan terkait dengan bagaimana agen dan reseller itu akan mendapatkan kesempatan umroh gratis. Tadi pendampingannya seperti apa untuk Pak Agung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agung Sri Bandono. Tadi saya udah menyelami sini nggih. Namun sebelum saya bicara, saya belum menyapa Bapak dan Ibu sebelah sini. Soal azab nanti saya. Sini Pak, sini. Iya. Wah. Ibu salam nggih. Jadi yang pertama, Wonderful Umroh ini programnya kita bikin 2 tahun yang lalu. Hanya saja travel yang membersamai kita sudah lebih dari 10 tahun Pak usianya. Jadi setiap bulan alhamdulillah kita berangkatin sekitar 400 sampai 500 jemaah haji. Kalau agen-agen sih tersebar dari mulai Surabaya sampai Jakarta itu ada. Ada salah satu agen kami yang cukup lama itu di Keranggan, Pak Budi Hartanto Antoniku. Jadi juga sebagaimana tadi Bapak sampaikan memang nanti di setiap kabupaten itu kita buatkan brosur khusus yang langsung umroh dari Temanggung Antoniku. Jadi sebagaimana yang juga permintaan teman-teman agen di tempat lain, misalnya seperti di Klaten, di Tasikmalaya, di Bogor, itu brosur utama yang dari pusat itu nanti disesuaikan dengan brosur dari daerah. Jadi kebanyakan yang menurut masukan dari teman-teman konsultan atau agent gitu ya, jamaah itu lebih suka kalau komponen biaya itu di all in kan. Jadi sudah termasuk paspor, vaksin, apalagi kalau sini dari Temanggung ya sudah termasuk pengantaran ke bandara, ke YIA atau ke Adi Sumarmo Solo gitu. Nah nanti jika disetujui, nanti ini kan gambaran program umumnya Nji. Kalau misalnya dikehendaki bahwa program umroh itu startingnya Temanggung, start dan end-nya, jadi berawal dan berakhir Temanggung, nanti kita susulkan. Dan kebanyakan di beberapa daerah juga ada tambahan biaya pendampingan khusus Pak. Jadi memang sebagaimana tadi disampaikan Pak Sinten, mohon maaf, Pak Dirman G. Itu tadi juga sama. Jadi fee itu bisa untuk diterima oleh teman-teman. Terkait masalah tambahan pelayanan itu sebenarnya bisa dicaskan ke jamaah. Jadi misalnya biaya paspor secara umum kan 350.000, biaya vaksin 350.000. Nah ketika kita ada tambahan pelayanan servis untuk antar jemput jamaah, itu bisa ditambahkan komponennya nanti dulu. Kalau yang agen kami yang lama ini di Keranggan itu
minta ditambahin masing-masing aktivitas komponen itu 150.000. Jadi paspor 500, vaksin 500, terus transfer PP pengantaran ke YI 500, jadi tambahannya 1,5 juta udah all in melingkupi itu. Jadi ketika nanti teman-teman Bapak dan Ibu mendampingi calon jamaah itu biaya operasionalnya sudah tercover tanpa kemudian nanti mengurangi fee yang ada gitu. Nah memang salah satu pendekatan kami di Wonderful Umroh itu kan edukasi ya. Jadi kami punya program namanya Madrasah Baitullah. Salah satunya adalah kami menawarkan ke majelis taklim di komunitas masjid itu yang biasanya mereka kan sudah ada jadwal tetap kajian-kajian rutinnya, entah selapanan sekali, sepekan sekali atau sebagainya. Kita sampaikan kepada pengurus masjid kalau misalnya berkenan di satu waktu di antara jadwal-jadwal yang sudah memang mereka agendakan untuk kemudian kita bisa hadir untuk memberikan edukasi tentang fikih umroh, fikih haji termasuk praktek manasiknya. Nah itu kita bisa datang ke sana dan itu kita tanpa dibayar. Kita di Jogja punya 3 set miniatur Ka'bah Bapak Ibu sekalian yang kita putarkan ke teman-teman agen atau konsultan sih. Kita yang penting ibaratnya tugas kita hanya menyampaikan saja informasi. Bapak Ibu ini ada travel namanya Madrasah Umroh, punya program Madrasah Baitullah, edukasi, pengenalan apa itu umroh, apa itu haji, gimana tata caranya termasuk langsung praktek. Kita siapin miniatur Ka'bahnya, kita siapin kalau yang buat bapak-bapak itu kain ihram. Nah kita datang diundang tanpa harus kita dibayar. Nah hanya saja kita pun juga di sisi lain kita memang tidak menganggarkan budget untuk konsumsi dan makanya kemudian kita menyampaikan kalau agenda kumpulannya kita ngikuti jadwal yang sudah ada. Kan biasanya di masjid ini pasti sudah ada jadwalnya, sudah ada ibarat yang bertugas jadi tuan rumah yang menyiapin konsumsi dan sebagainya. Jadi simbiosisnya di sana. Kita yang ikut acara sana, kita datang tidak perlu dibayar nanti niku. Kita siapin semuanya miniatur Ka'bahnya. Kita yang paling besar miniatur Ka'bah itu tingginya 2 meter nanti niku. Kurang lebih proses pembelajarannya 1 sampai 2 jam. Jadi kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit kita sampaikan umroh itu seperti apa sih sesungguhnya, gimana tata caranya. Nah, plus langsung praktek gitu. Kalau di beberapa tempat agak unik Pak, ada yang minta diadakannya ba'da subuh juga ada. Pernah ada yang malam hari pada Isya atau kemudian di hari libur. Ada yang tempatnya di pendopo balai desa, pendopo dusun, ada juga di masjid. Apalagi kalau misalnya masjidnya luas misalnya di masalah teorinya pengantar fikihnya di dalam masjid, kemudian nanti prakteknya di Serambi. Nah itu kita alhamdulillah sudah rutin. Itu juga untuk mendukung program yang Madrasah Baitullah online setiap Sabtu pagi pakai Zoom. Kita ada konten pembelajaran tadi, pengenalan tentang tanah suci, berikut juga edukasi tentang ketahanan keluarga dan sebagainya. Jadi secara prinsip sebenarnya biaya pendampingan untuk jamaah bisa kita tambahkan ke jamaah. Dan soalnya nanti kita buatkan brosur khusus yang sudah semua program reguler hemat 6 free 1 dan sebagainya sudah starting sepanggung. Insya Allah nanti kita buatkan. Nanti kita bisa titipkan lewat Ustadz Arif itu. Jadi kalaupun juga termasuk nanti misalnya ketika Bapak dan Ibu berkenan misalnya fotonya ditampilkan di brosur juga boleh spesifik, nanti kita bisa buatkan. Ada foto, ada nama, ada nomor kontak ataupun kemudian alamat rumah juga nggak ada masalah. Nah terkait tadi masalah di Wonderful Umroh ini punya kesempatan bisa berangkat umroh gratis, bisa punya kesempatan berangkat haji gratis. Kebetulan di November kemarin kita punya program 6 free 1 dan juga nanti besok Februari tanggal 11 juga begitu. Jadi di luar kalau tadi yang reguler setiap jamaah yang didaftarkan itu dapat 2 juta. Nah kalau yang di program 6 free 1 Bapak dan Ibu cukup mendaftarkan 6 jamaah sudah bisa berangkat umroh gratis. Plus ada tambahan uang sakunya nanti niku. Kan kalau yang di program reguler fee-nya 2 juta. Kalau biayanya 32 juta harus bawa lebih cukup banyak kan. Nah kalau yang di program khusus ini yang bulan November, bulan Februari biasanya kita setiap 6 bulan sekali itu cukup bawa 6 bisa ikut berangkat umroh gratis. Kalau misalnya Bapak dan Ibu atau tim di Temanggung itu kompak misalnya, Mas bisa nggak 6 free 1 dibuat tiap bulan keberangkatannya? Insya Allah bisa. Asal keberangkatannya satu grup terus 35 sampai 45 jemaah. Itu nggak apa-apa, kita buat khusus spesial. Jadi
semakin besar peluang Bapak dan Ibu untuk bisa berangkat ke Tanah Suci gratis, bisa tiap bulan. Ataupun kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah tindak umroh, sudah pernah tindak haji, free umrohnya kan bisa dihadiahkan untuk istri, untuk bapak, suami, untuk anak, untuk cucu, atau mungkin orang-orang yang memang punya untuk ustadz-ustadz kita yang ngajar di TPA dan sebagainya itu. Termasuk yang haji juga demikian. Kita punya program haji furoda ya, haji yang bisa langsung berangkat, visanya pakai visa haji resmi. Itu biaya VIP $24.950. Kurang lebih sekarang hampir 400 juta ya, kurang lebih gitu. Nah, ada yang lebih murah, Pak. Jadi kalau secara sekilas saya sampaikan, ada model haji sandal jepit itu, yang dengan modal 100-an juta sudah bisa berangkat haji, bisa. Termasuk dengan resiko yang harus ditanggung, ya. Itu kan pakai visa ziarah, visa kunjungan, bisa murah meriah, tanpa fasilitas hotel, fasilitasnya apartemen. Kalau di Arafah berarti nggak bisa dapat tenda Arafah, kecuali kalau mau ngikut tenda-tenda yang ada, itu bisa cuma hanya 100-an juta. Hanya saja dari awal kita sampaikan konsekuensinya. Konsekuensi terberat di haji furoda yang pakai visa ziarah di tahun kemarin, Pak. Jadi polisi asar-asar di sana begitu ketat, sweeping hampir tiap hari menjelang tanggal 8 sebelum tarwiyah itu. Jadi kalau kita ketahuan ke sweeping sama askar di sana, visanya visa ziarah dikeluarkan dari Mekah. Dikeluarkan meskipun tidak dideportasi ya, dikeluarkan di perbatasan Jeddah. Nanti travel diminta untuk ngurusi lagi. Nah, sama travel diangkut lagi, dibawa balik ke Mekah. Nanti juga kalau ketahuan lagi ya dikeluarkan lagi. Pengalaman kami punya teman-teman, Pak, teman-teman pengusaha yang pengen, mereka ngasih judul haji petualang, ya bener-bener berpulang sebenarnya. Ada yang sampai 3-6 kali, Pak, ketangkap, dikeluarin terus. Terakhir itu dia setelah hajian pasang foto epic itu, pas waktu nunggu di gurun pasir, nunggu jemputan travel. Setelah saya tanya, Mas, deg-degan juga, tapi ternyata asik juga ternyata itu. Nggak sampai setengah jam, kita udah dijemput lagi sama travel. Ya dia dibalikin lagi ke penginapannya. Ada yang kalau nggak sempat kena razia, itu kemarin paling lama di lockdown di penginapan selama 12 hari, nggak boleh keluar. Karena ada teman saya, salah satu pembimbing ibadah dari KBIH. Karena kan untuk berangkatin kuota nggak bisa, biasanya salah satu cara KBIH untuk berangkatin pembimbingnya itu pakai visa ziarah itu. Yang kalau pas lancar ya beliau bisa masuk ke tenda furoda yang asli atau haji khusus itu. Kalau nggak ya tadi bisa hanya tinggal di apartemen. Dan ketika tahun lalu dia cerita, saya 12 hari Mas dikerem di penginapan, nggak boleh keluar sampai masanya tarwiyah, baru kemudian bisa bebas. Nah, kalau sudah masuk ke tanggal 8 Zulhijjah sampai selesai itu sudah bebas, tidak ada masalah. Orang masuk ke Arafah juga tidak apa-apa. Nah, itu kalau haji furoda yang berangkat tahun depan yang murah-murah itu begitu. Ada juga yang haji ekspatriat pakai visa amil igomah, itu visanya resmi juga gitu. Itu sedikit lebih hemat dibandingkan tadi haji furoda yang hampir 400 juta. Kurang lebih sekitar 250 sampai 300 juta. Nah, kami ambil programnya yang haji furoda yang benar-benar resmi, terdaftar di Kedutaan Besar Saudi Arabia. Nah, programnya 24.950. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu bisa ada yang daftar dari teman-teman itu 5 orang, Bapak dan Ibu bisa ikut berangkat haji furoda gratis. Nah, programnya itu. Nah, mengapa kita PD bikin program itu? Karena saya pribadi tahun 2017 juga begitu, Pak Ibu sekalian. Bikin program itu, kalau dulu masih 10 free 1 gitu. Dan alhamdulillah juga dapat gitu. Dulu juga saya pribadi nggak bayangin apa ada ya orang bisa punya uang 250 juta, 300, 400 yang mau ngeluarin uang terus berangkat ya. Nah, ketika saya diberangkatkan itu satu rombongan besar itu ada 80 orang. Saya sendiri dulu membawa 12 jemaah itu. Dan uniknya di haji furoda itu rata-rata yang berangkat itu biasanya suami istri atau suami istri ngajak orang tuanya, bisa salah satu atau keempatnya. Nah, saya sampai tahun 2019 terakhir juga masih berangkatin jamaah teman saya sendiri, juga sama suami istri ngajak ibunya, nah gitu. Jadi ternyata ada di luar sana saudara-saudara kita yang Allah berikan rezeki lebih banyak itu ya memang ambil pilihan itu, karena nunggu haji reguler puluhan tahun sampai 30 tahun, haji khusus 7 tahun sekarang gitu ya.
dengan biaya kurang lebih sekitar dari mulai $10.000 sampai $15.000, sekitar 250-an juta. Tapi ada yang pengen langsung berangkat karena uangnya tersedia. Dan menurut catatan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap tahunnya jamaah Indonesia yang berangkat pakai haji furoda yang langsung berangkat tanpa antri itu lebih dari 3.000 orang. Jadi memang marketnya tetap ada. Makanya kami juga tawarkan program ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah tindak haji, kemudian mendaftarkan 5 jamaah haji furoda, kuotanya bisa dipakai untuk keluarga terdekat boleh. Nah gambarnya begitu, kurang lebihnya. Moga mungkin kalau masih ada pertanyaan Ji. Jadi harapannya memang sekali lagi market umroh itu masih luar biasa besar Ji. Saya mencatat sebulan terakhir di data Kementerian Agama tumbuh lebih dari 160 travel baru yang tercatat di sistem Kementerian Haji dan Umroh di Indonesia. Karena memang marketnya masih kurang dari 1% tiap tahun jamaah yang berangkat. Apalagi kalau kita kemudian melayani sampai ke daerah gitu ya, sampai ke ke tingkat kecamatan, ke tingkat desa dengan lebih dari 700.000 orang, potensi di Temanggung bisa lebih dari 3.500 jamaah yang bisa diberangkatkan, atau sebulan kurang lebih sekitar 350 orang. Kalau dibuat satu bis 35 berarti satu bulan bisa ada 10 bis keberangkatan dari Temanggung itu sendiri. Nah tinggal kita fastabiqul khairat dengan teman-teman travel lain. Ya kalau kami memberikan semangat itu ya ini bisnis skala berkah itu. Ya kita berlomba-lomba melayani tamu Allah itu. Urusan dapat tambahan ujroh, fee itu gitu. Kalau misalnya kita sudah berkecukupan, berkelimpahan kan bisa buat aktivitas yang lain, buat bisa disedekahkan atau kemudian kita bisa sampaikan informasi ini ke orang-orang sekitar kita yang mungkin butuh tambahan penghasilan, tambahan pekerjaan gitu. Di Sleman kami punya agent atau punya konsulan itu spesifik ngajakin guru-guru ngaji di masjid. Karena beliau kebetulan punya Yayasan Sahabat Quran Nusantara. 2 tahun lalu dapat kepercayaan dari Kementerian Agama untuk pembelajaran tahsin semua masjid di Kabupaten Sleman itu kan ada ribuan. Nah, sekarang pakai jaringannya guru-guru ngaji itu. Nah, semoga di Temanggung juga bisa lebih maksimal dan bergairah untuk bisa beribadah ke tanah suci. Semoga Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan tambahan. Nanya. Ibu boleh saya pegang dulu. Ngapa nih Pak? Sebentar, saya sudah pegang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan Pak, ini kan di sini ada tarangan haji. Ya, menyediakan dana tarangan haji dan umroh. Kemudian yang untuk tarangan haji itu berapa tahun ketika kita ikut? Kalau yang umroh berapa bulan? Kemudian yang untuk umroh, kalau yang di agen lainnya itu bisa 3 free 1. Nah, kalau yang di sini berapa? Mohon penjelasannya. Siap Ibu, terima kasih. Dengan Ibu sinten? Bu Menu. Oh, Ibu Menu, nggih, matur nuwun. Yang pertama, talangan haji reguler. Meskipun haji reguler itu sebenarnya domainnya pemerintah melalui Departemen Agama Kabupaten, partnernya dengan KBIH. Kalau travel itu, kalau misalnya ada jamaah yang pengen daftar haji reguler, kan DP-nya 25 juta, tapi uangnya terbatas. Nah, kalau pakai konsep dana talangan, travel bisa memfasilitasi. Partner kami Amitra Syariah, itu sister company-nya FIF itu, sudah punya izin untuk mengeluarkan program dana talangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ujroh pakai akadnya pembiayaan multijasa. Jadi jamaah itu kalau mau daftar haji reguler cukup dengan 2 juta biaya administrasinya, yang 25 juta itu ditalangin sama Amitra. Jadi dengan 2 juta siapapun sudah bisa langsung daftar ke Depak untuk dapat porsi haji reguler. Cicilannya bisa sampai 7 tahun Bu, kurang lebih sekitar 600-an ribu per bulannya. Ini kalau haji reguler ya, yang pertama itu. Haji reguler sekali lagi didaftarkannya siapa yang minimal usia 12 tahun sudah bisa daftar haji reguler. Makanya kita juga sebenarnya punya angle marketing itu hadiah terindah untuk putra dan putri
Bapak dan Ibu hadiahkan porsi haji kalau usianya sudah 12 tahun. Karena kalau bagi penduduk Temanggung usia 12 tahun daftar haji, dia berangkat hajinya usia 45 tahun gitu. Sudah berkeluarga mungkin. Ya, minimal 12 tahun sudah bisa didaftarkan. Maksimalnya tidak ada batasan maksimal. Itu yang reguler nggih. Yang kedua ada namanya haji khusus. Haji khusus itu daftarnya lewat travel PIHK, perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus. Masa tunggunya senasional sama. Mau daftar di travel Sabang atau Merauke itu masa tunggunya sama. Kalau tadi haji reguler berdasarkan kuota kabupaten provinsi. Begitu ya. Jawa Tengah lebih cepat 2 tahun dibandingkan kami yang tinggal di DIY. DIY 34 tahun masa tunggunya. Nah, kalau haji khusus itu DP-nya $5.000 atau dengan kurs sekarang kurang lebih sekitar 90 juta. Daftar sekarang 97 juta, baru berangkat 7 tahun kemudian. Hanya saja dengan konsep dana talangan Amitra tidak perlu jamaah itu nyiapin 90 juta dulu. Cukup dengan 25 juta sudah bisa 30 juta sudah bisa talangin. Sisanya 60 juta itu yang disediakan oleh Amitra. Jadi Amitra memberikan dana talangan maksimal untuk yang haji khusus 60 juta. Jadi kalau DP porsi haji khusus itu 90 juta, maka jamaah cukup menyediakan 30 juta. Yang 60 juta ditalangin oleh Amitra. Masa cicilannya maksimal 5 tahun. Kurang lebih sekitar 1,7 juta per bulan gitu. Talangan umroh, talangan haji khusus ini tanpa jaminan dan tanpa BI checking gitu. Tapi ada namanya Amitra checking, FIF checking. Jadi kalau ada jamaah yang daftar haji reguler atau haji khusus, dulu pernah punya pinjaman di FIF dan macet, biasanya nggak di ACC. Tapi kalau punya pinjaman di bank yang masih ya, ibaratnya kurang lancar dan sebagainya, kalau kasarnya sih Amitra nggak peduli ya. Yang penting di sini lancar. Hanya saja syaratnya satu, rumahnya statusnya bukan kontrak ya, rumah milik sendiri atau milik keluarga gitu. Itu kan kayak gimana Pak? Betul apa? Yang penting itu punya keluarga. Kan kalau kontraktor biasanya mungkin pandangannya Mitra ya, udah ditalangi, udah pulang umroh, kemudian nanti pindah kontrakan lah gitu. Tapi kalau punya rumah itu punya keluarga kan bisa dikejar itu. Yang kedua, nanti pasti akan disurvei, ditanyain tentang penghasilannya. Yang bekerja apakah suami saja atau istri saja, total berapa, talangan berapa, nanti baru di assessment. Dan itu sudah tugas Mitra. Kita hanya mengantarkan saja, melaporkan misalnya Mas Agung ini ada jamaah yang pengen talangan umroh, pengen talangan haji. Cukup sediakan data KTP, KK, sama informasi status rumah, informasi penghasilan. Nah gitu, nanti kita daftarkan. Dan kabar yang lainnya adalah ketika misalnya di ACC biaya pembiayaan umrohnya gitu nggih. Misalnya biaya umroh 35 juta, di ACC 25 juta. Berangkat dulu nanti pulang baru cicil setiap bulan. Nah kalau misalnya baru bulan pertama kemudian jamaah ini meninggal, maka tidak perlu lagi diselesaikan oleh ahli waris. Sudah dianggap lunas karena ada backup asuransi syariahnya. Nah gambarnya begitu. Ini pilihan jadi tidak harus orang tuh harus ngambil program ini gitu. Karena ada juga sebagian dari saudara-saudara kita yang tetap menganggap masa ibadah ngutang sih. Ya kalau bisa ya ibadah ya harus full uang, itu juga boleh, pilihan silakan. Ini juga kita karena juga benefitnya juga hampir tidak ada dari kita kalau misalnya pakai dana talangan. Hanya saja kita sampaikan bahwa sekarang ada kemudahan. Kalau mau daftar haji reguler nggak perlu nunggu ngumpul uang 25 juta dulu, cukup dengan 2 juta sudah dapat porsi. Untuk haji khusus juga sama, nggak perlu nunggu berapa tahun ngumpulin 90 juta, cukup sediakan 30 juta, sisanya ditalangin oleh Amitra. Gambarnya begitu Ibu. Nah terkait program free umroh. Kita memang pernah punya program umroh 3 free 1 pernah. Yang paling sering 10 free 1. Nah, sekarang kita lagi bikin 6 free 1. Sebenarnya sih tergantung permintaan ya dari teman-teman di lapangan. Pengen program seperti apa, asal bisa mencukupi kuota keberangkatan satu grupnya, kita rutinkan hati itu. Jadi memang tiap travel punya kekhasannya, Bu. Kita sekarang yang sedang kita gulirkan yang 6 free 1 biar biaya umrohnya juga tidak tinggi-tinggi banget gitu. Gambarnya begitu. Termasuk juga sebenarnya, terkait masalah ujroh atau fee kan masing-masing travel beda ya. Ada yang bisa ngasih banyak sekali sampai 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu. Tapi ada juga cuma 250.000, 500, 1 juta. Jadi masing-masing memang punya keunggulannya. Nah, kami menekankan bahwa kami hadir untuk satu paling utama memang untuk mengedukasi
edukasi tentang keutamaan ke tanah suci, edukasi untuk menyemangati bahwa sekarang ada kemudahan untuk ke tanah suci, sehingga kemudian jangan sampai putus harapan, uangnya belum cukup dan sebagainya, kemudian haji sudah haji sudah antrian sudah makin panjang, dan ternyata ada kemudahannya yang kita ikhtiarkan. Kalau bisa berangkat umroh gratis, bisa bagi gratis, bisa berangkat haji gratis dengan program ini, semoga bisa berangkatin. Gitu Ibu, mungkin ada tambahan. Untuk vaksinnya tetap menunggu kuota dari kabupaten yang dari Ombudsman. Kalau sebenarnya kan yang pertama memang tadi kita tawarkan, kalau kita kabupaten punya keinginan sendiri, Mas, kalau bisa program yang tadi 6 free 1-nya tiap bulan. Oh boleh, nggak apa-apa, asal setiap bulan tuh bisa berangkatin. Oh kalau haji itu kuotanya kan nasional Bu. Kapanpun ada yang ingin daftar, bisa kita bantu proses gitu. Coba kalau pengen umroh yang khusus, Mas bisa nggak dibuat umroh 3 free 1? Bisa, nanti kita buatkan. Asal tadi satu keberangkatan 3 bulan jamaah bisa berangkat, nanti kita buatkan programnya. Karena kita ada target-target ya keberangkatannya. Yang sementara ini yang kita keberangkatan dengan perwakilan lain di Klaten, di Cilacap, Purwokerto, di Tasikmalaya, di Bogor, itu begitu. Gambarnya masih program yang 6 free 1 sama yang reguler. Katan Bu Meno. Bapak mungkin semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dani. Yang saya tanyakan mungkin lain dari yang lain, Pak. Kalau yang ini untuk yang tadi ditanyakan kan, ya mungkin hampir semua biro hampir sama lah. Tapi saya mau tanyakan yang lain, yaitu apakah bisa di biro ini menyelenggarakan umroh khusus yang custom? Artinya gini, custom itu misalnya ada satu keluarga mau berangkat umroh, tapi waktunya itu tidak mengikuti jadwal yang ada gitu. Jadi di luar jadwal. Karena kan kadang-kadang bagi seorang pegawai, maksud bapaknya pegawai, cutinya tidak bisa bersamaan dengan anaknya gitu. Anaknya libur, bapaknya nggak cuti. Artinya itu terkendala di situ. Kalau mau mengikuti alur cutinya orang tua atau alur libur anaknya kan bisa sering nggak ketemu. Apakah bisa itu diselenggarakan dengan jumlah yang minimal, misalnya berapa orang, 4 orang atau 5 orang, satu keluarga itu kecil, diberangkatkan umroh secara mandiri? Siap, bisa Pak. Jadi kita sudah punya beberapa kali pengalaman umroh private custom gitu. Terakhir kita sedang diminta oleh satu keluarga ber-10 orang itu minta umroh plus Dubai. 10 orang minta berangkatnya tanggal 2, nggak boleh lebih dari tanggal itu, karena tanggal 13 harus sudah ada di Jogja lagi, nah gitu. Itu kan spesifik banget Nah kemarin kita tanyakan terkait fasilitas, mau bintangnya berapa? Bintang 3, bintang 4 atau bintang 5, terus kemudian apakah memakai fasilitas kereta cepat napa mboten di Saudi karena dari sekarang rutenya dari Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah ke Jeddah itu ada. Termasuk apakah perlu pendamping dari Jogja dari Indonesia ke sana, atau kalau tidak perlu pendamping itu kan nanti biayanya lebih hemat lagi. Cuma cukup tinggal kita handling di Bandara Soekarno-Hatta, terbang kan sendiri nggak masalah, sampai nanti sudah turun di Bandara Jeddah atau Madinah sudah ketemu dengan tim kita, itu bisa. Kita juga pernah punya umroh private itu keluarga wakil gubernur Kalimantan Timur ber-9, minta di akhir tahun, minta programnya 12 hari, ketemu 2 Jumat juga pernah. Yang terakhir kemarin kita bulan November ada pengusaha di Bogor pengen umroh 12 hari juga, pengen pesawatnya langsung Madinah pakai kereta cepat, hotelnya bintang 5, hanya ber-14 kita bisa. Jadi prinsipnya insya Allah kita bisa. Sebenarnya kalau custom justru lebih fleksibel, lebih enak buat kami travel karena spesifik permintaan itu. Asal nanti Bapak atau Ibu bisa mendetailkan permintaan mereka, itu bisa. Jadi bahkan 2 orang pun kita bisa berangkatkan. Kita sebenarnya punya program private VIP eksekutif itu 2 bisa berangkat dan umroh akhir pekan, berangkat Jumat pulang Minggu gitu. Kan biasanya eksekutif itu yang sibuk-sibuk petinggi-petinggi itu kan begitu kan, berangkat Jumat malam habis pulang kerja pakai pesawat Saudi yang dini hari,
sampai Jeddah jam 10 pagi langsung ke Mekah, umroh, tawaf, sore check in, istirahat sehari, lusa balik lagi. Tapi memang nggak ke Madinah. Ya 3 hari, bisa Tat. Kita sebenarnya juga punya paket karena tadi ya, kalau yang Haji Furoda VIP itu yang 24.900 kan sekitar 400 juta ya. Itu kita punya yang lebih lagi private VIP pakai pesawat jet. Itu satu orang 2 miliar. Haji Furoda, iya. Kita ada barengannya dengan teman-teman Jakarta, Bu. Karena memang ada sebagian saudara-saudara kita yang pengen benar-benar memanjakan diri ketika beribadah di sana gitu. Karena memang ada teman yang spesifik, dia spesialnya umroh private plus. Jadi plusnya bukan hanya plus Turki, plus Dubai, tapi plus Eropa, plus Britania gitu. Ada Pak gitu. Jadi insya Allah bisa. Maksudnya kenapa tidak dicantumkan di brosur atau di mana? Itu kan satu hal yang menarik juga, Pak. Karena artinya kalau di brosur ada, kita bisa custom waktunya menyesuaikan jamaah. Nah itu kan lebih dengan jumlah yang iya sih sebenarnya masukan yang baik Pak. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan, cuma memang sementara yang kita sasar, kita masih di kelas menengahnya ya, menengah ke bawah di atasnya gitu. Tidak semua informasi kita masukkan ke brosur gitu. Tapi masukan bagus sih kalau Mas Arif bisa nanti di Instagram ya khusus atau di website itu. Kan kita memang punya list katalog ya. Bisa itu Pak. Tapi prinsipnya sebenarnya kita bisa melakukan itu dan sudah berapa kali kita jalan itu. Selama ini memang baru Bapak yang tanya konsep itu Pak. Karena ya lainnya menjalankan. Oh gitu iya. Sip Pak. Karena benar paling enak begitu Pak. Saya menerima satu keluarga dengan waktu yang custom. Betul. Tanggal sekian harus pulang tanggal sekian. Ada yang spesifik bahkan pakai minta kendaraannya tuh Mercedes Sprinter itu. Seri terbaru ada Pak. Saya pernah gitu. Anggota DPR RI gitu. Nah, insya Allah semuanya bisa kita lakukan gitu. Karena maksudnya itu kan bisa dijalankan, tapi tidak semua berumrah itu mencantumkan hal itu. Iya. Padahal itu banyak orang yang mencari. Bisa. Kita tahun lalu pernah ada satu keluarga dokter spesialis itu di Darut Tauhid Intercontinental Pak, yang kamar suite itu loh, yang semalam 68 juta. Kita juga bisa. Pernah sekali itu. Iya. Betul. Nah gambarnya begitu. Jadi fleksibel sih Bapak Ibu sekalian. Program yang ini ada yang memang kita rutin lah. Tapi kalau mau ada yang fleksibel sekali, custom misalnya kita bisa. Gitu Nj. Siap. Nanti kita cantumkan Pak. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu cukup ya. Nj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak berbalik barangkali kami ini yang datang di sini sudah tidak terbatas waktu. Artinya Bapak tadi memberikan jadwal yang 12 hari dan lain sebagainya. Karena yang datang di sini ini kebanyakan sudah pensiun Bapak. Purna tugas ya. Sehingga waktunya akan berlama-lama. Ya, artinya berlama-lama bahwa kami di Tanah Suci akan sekian hari dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa pun juga berharap juga akan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan di sana barangkali demikian. Iya. Ya. Apakah ini juga bisa memfasilitasi satu? Kemudian yang kedua, dana talangan harus seperti apa? Kemudian juga yang ketiga, barangkali jumlah dari kuota ini kan saya ini nanti sebelah lagi disusul juga untuk purna juga. Okay. Ya. Saya dulu bersama-sama dengan Ustadz Arif ini, ya bersama-sama dalam pembahasan kegiatan apapun juga. Nah, ini artinya bahwa tidak malah kami berharap fasilitasnya Mercy, Baby Band dan lain sebagainya tidak, tetapi kami ingin berlama-lama kami akan
berada di tanah suci yang terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanyakan dengan tujuan. Siapa tahu dana aspirasi bisa digunakan. Oke. Mungkin yang lain ya. Jadi kalau di Jawa nggih, kebetulan Jawanya ke arah barat itu yang paling banyak diminati kan 9 dan 12 hari. Berkebalikan dengan kalau yang dari semakin ke timur nggih, keberangkatan di starting Surabaya itu dan Lombok biasanya cari paket yang panjang, bahkan sampai 1 bulan itu 30 hari. Jadi meskipun usia visa itu bisa sampai 90 hari, tapi masa tinggal maksimal 30 hari. Jadi kalau mau extend lagi dia harus keluar dulu, entah ke Dubai, ke Turki, nanti baru balik lagi gitu, bisa. Kita insya Allah di bulan Ramadan ada program full Ramadan 30, kalau dari Jakarta 30 hari, kalau dari Surabaya 33 hari. Jadi bisa untuk memuaskan untuk bisa tinggal lama di Tanah Suci. Kebetulan juga partner kami tahun lalu itu membooking satu hotel bintang 4 yang pakai shuttle mungkin kalau sekali jalan sekitar belasan menit itu 10-15 menit. Itu kalau dari biaya sewa hotelnya jauh lebih murah dibandingkan hotel-hotel bintang 3 yang jarak-jarak 500-600 meter itu. Itu kita sewa sampai 10 tahun ke depan, ada 400 kamar. Jadi fasilitas shuttle bisnya 24 jam. Terus fasilitas juga tiap hari kalau mau umroh lewat Tanim juga gratis, ada pengantar antar jemputnya. Kalau mau belanja di pasar Kakiyah juga ada antar jemputnya gitu. Itu luar biasa hemat. Tapi fasilitasnya bintang 4. Itu kita sudah sediakan. Itu sudah kita sewakan sampai 10 tahun ke depan, makanya nama hotelnya kita rubah pakai Indonesia. Jadi namanya Nusantara Palace. Kemudian kita jadi main wholesale-nya gitu. Jadi saya siap, bisa Pak, umroh panjang ya, sampai 30 hari bisa. Selama peminatnya itu ada juga dan bisa berkumpul gitu. Kalau mau custom yang lain 9 hari, jemaah lain 9 hari, sisanya mau extend sampai menghabiskan visa 29 hari baru balik, insya Allah bisa juga. Ada paket-paketnya Pak, bisa. Kalau terkait tadi ya dana talangan, yang penting jamaah itu menyediakan informasi foto KTP, foto KK, informasi status keluarga, status rumah ya, kepemilikan, informasi penghasilan, sama DP-nya minimal 20% dari biaya yang mau dikeluarkan, yang mau diberikan. Misalnya umroh 35 juta, berarti minimalnya jamaah itu harus nyiapin dana 7 juta. Meskipun nanti setelah ada kunjungan dari Amitra, dia akan di assessment. Oh ternyata 7 juta sudah cukup untuk bisa ditalangin. Tapi ada juga kasus kita di Jawa Barat itu, di Tasik, karena yang daftar bertiga sekeluarga itu, dan yang punya penghasilan hanya bapaknya, DP-nya minta dinaikkan gitu sama Amitra, dan itu sepenuhnya jadi kewenangan Amitra, bukan kewenangan kita. Jadi prosesnya sebenarnya mudah, karena di setiap kota yang ada FIF-nya insya Allah ada Amitranya gitu. Tinggal nanti kita rujukan, kita ke terdekat gitu. Begitu Bapak informasinya. Monggo jika ada yang lainnya, kalau ada pertanyaan. Jadi kalau program umroh 9 hari kita fasilitasi umroh itu 2 plus 1. Jadi 2 kali yang memang sesuai dengan jadwal. Jadi kalau biaya, kalau yang reguler kita di 31.500.000 ya Mas Ari, 31,5 juta dari Jogja start Jogja, itu belum termasuk paspor, vaksin, sama transportasi ke bandara. Tapi nanti kalau anggaplah kalau dijadikan itu all in dari Temanggung, berarti anggaplah tambahin 2 juta gitu misalnya gitu ya. Jadi 33,5 juta itu sudah beres semuanya. Jamaah tuh terima beres. Itu kita bisa buat 3 kali umroh fasilitasnya di sana. Sama terhadap biro. Kita juga kalau pas waktu tawaf sa'i itu kita pakai receiver gitu. Jadi biar jamaah itu nyaman ya, tidak bising, saling teriak-teriak antar jamaah lain gitu. Itu ada. Insyaallah. Begitu Bapak. Koper juga kita sediakan ada 2 model. Satu koper besar bagasi yang 24 in, satu lagi koper kabin yang bisa dibawa naik ke atas.
Karena kita ya hampir pasti kalau pulang pasti bawa tambahan bagasi itu, nah bisa dibawa ke atas kabin itu. Nah gambarnya begitu. Ji Bu, hotel kalau yang reguler kita kurang lebih sekitar 300 meter. Iya. Nanti kita sharekan foto hotelnya ya. Kalau di Mindia sekitar 200 meter. Kalau yang paket hemat itu antara pakai hotel bintang 4 yang pakai shuttle atau yang jaraknya 900-an meter. Dia yang paket hemat. Gitu. Kalau keberangkatan biasanya khusus ada pesawat untuk umroh saja, jamaah umroh dari seluruh biro saja. Atau dari penerbangan komersil biasa campur Kalau yang selama ini ada starting dari Jakarta Bapak, entah itu Garuda, Citylink, Lion, Emirat, Etihad, bahkan Saudi sekalipun biasanya tetap dibuka open sore mereka kalau ada orang-orang yang memang non umroh juga bisa gitu. Tapi biasanya sebagian besar pasti diisi oleh jemaah umroh begitu. Kecuali memang pesawat yang khusus charter, misalnya kan ada dari Jogja itu, dari Solo, Citylink dan lain, hampir bisa dipastikan 100% itu jemaah umroh semua. Sebenarnya di Jogja sudah pernah kita inisiasi mendatangkan pesawat Lion Air dan Garuda untuk Jogja langsung ke Jeddah. Hanya saja animo dari masyarakat masih belum bisa memenuhi kapasitas pesawatnya, jadi sementara masih dipending. Jadi kalau dari Jogja ya harus ke Solo dulu atau ke Jakarta, atau kalau mau lewat Kuala Lumpur bisa, atau lewat Singapura bisa gitu. Tapi secara umum kita pilihkan maskapai yang nyaman ya gitu. Bapak monggo Ji. Tanya Pak. Ji, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agus Prasetyo nama Ji, saya. bagus. Wali Telon Asri rumah saya. Yeah. Yang pertama, pemerintah pada akhir ini kan baru mau memutuskan ONH. Jadi kemarin 54, berapa Pak Prabowo masih belum bisa menerima. Yeah. Kalau bisa ditekan lagi. Bagaimana travel bureau menyikapi permasalahan ini? Misalnya ONH 54 travel bureau, angka-angkanya berubah enggak itu untuk haji maupun umroh? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya ketua RT. Ketua RT, 2 bulan yang lalu ada tamu 2 orang. Yang pertama dari Garut. Dari Garut menemui saya, dia mau nyari seseorang. Ternyata seseorang itu tinggal di RT saya, di sebelah RT saya. Ternyata seseorang itu non sewu ini kasuistik ya. Travel bureau dari Garut. Ternyata tamu ini merasa ditipu. Merasa ditipu oleh travel bureau karena sudah menyerahkan uang 78 juta. Itu gak tagih tidak ada, ternyata dia pindah rumah. Jadi pindah ke rumahnya Pak Arif, tahu mungkin rumah Pojok Kulon, Pak Pras. Dokter Pras, bekasnya Dokter Pras. Di sana juga pasang banner kalau biro umroh dan sebagainya, ada perizinan dan sebagainya. Tapi Nusawu dengan tetangga kanan kiri nggak pernah kenal, nggak sawung. Sehingga pada saat mencari saya juga, kilo dalam pojokan. Terus saya antar ke sana, ternyata betul 78 juta sudah di istrinya itu yang main istrinya. Kalau Nusawu kalau suaminya itu kusuk Pak. Nusawu suaminya tuh kusuk, sering ke mushola bareng. Tapi kenyataannya ternyata yang istrinya 78 juta, ternyata yang ditipu itu mantan anggota DPRD Garut dari fraksi PAN. Akhirnya mereka punya teman Mas Nadirjo itu Pak Arif apa? PAN Nadirjo. Mas Erja diundang, saya terus Mas Bejo ke rumahnya. Akhirnya MOU, pokoknya ditagih kudu nganti lunas, nggak jadi umroh. Itu yang pertama. Akhirnya sebulan berikutnya 78 juta dikembalikan. Yang kedua kemarin dari Jogja ke rumah saya lagi. Rumah bermasalah ini Pak Ketua RT. Pak RT. Namanya Pak Ahmad dari Jogja.
itu sudah ngeluarin uang 230 juta. Sampai sekarang yang bersangkutan mungkin sudah tidak di tempat saya. Nah, ini padahal perizinan juga ada di bannernya itu, saya baca. Ini Kades Pundi Pak Agung ini menyikapi mirsani biru-biru yang seperti itu, matur nuwun. Siap. Jadi yang pertama tentang terkait penentuan PPh ya untuk haji reguler. Sebenarnya kalau travel itu tidak terkait langsung, Pak. Yang terkait langsung sebenarnya komponen-komponen, satu kurs rial, dua kurs dolar. Ini sekarang lagi mulai menanjak itu. Terakhir kan kurs dolar tidak nyampe 16.000, sekarang udah tembus 16.000 lebih. Rial juga itu yang tadinya cuma 4.100, sekarang udah naik jadi 4.300. Itu sebenarnya komponen-komponen yang mempengaruhi itu. Tapi kalau penentuan harga biaya ONH haji reguler itu ke travel tidak berpengaruh. Itu yang pertama. Sekarang kedua, memang Indonesia market yang luar biasa sih, dengan segala karakteristiknya. Orang-orang Indonesia itu kasus-kasus penipuan itu masih aja bermunculan, Pak, sampai sekarang. Terakhir yang di Jogja yang ramai itu yang melibatkan selebgram, yang sampai Mbak Hanum Salsabila itu juga angkat bicara di Instagram karena penipuannya luar biasa, ada ratusan jemaah dan melibatkan uang puluhan miliar itu. Dari Travel Jogja orangnya menghilang gitu. Jadi sebenarnya titik tekannya adalah karena ini usaha pelayanan yang melibatkan kepercayaan tinggi, melibatkan uang yang juga tidak sedikit yang besar, makanya kemudian kami juga selaku penyelenggara di Wonderful itu benar-benar hati-hati ya memilih partner dan sebagainya. Karena juga yang pertama, kalau dari segi di komunitas internal kami sendiri, nama Ustadz Cahyadi dan Bu Ida Nuraya juga sudah dikenal luas sampai nasional karena beliau sebagai konselor Rumah Keluarga Indonesia. Makanya ketika kita berpartner juga dari circle-circle yang ada, makanya kemudian kita di sini minta tolong Ustadz Arif yang kemudian ya insya Allah semuanya kenal. Jadi memang kita jalannya lewat teman ke teman, Pak. Jadi biar kita jauh lebih hati-hati, bisa lebih dipercaya gitu. Ya itu yang kemudian nanti kita jaga kepercayaan itu. Sebenarnya secara umum kalau mau dibuat simple gitu ya, kebanyakan penipuan itu melibatkan biaya-biaya yang sebenarnya murah meriah itu. Orang kan sebenarnya cenderung suka kalau beli sesuatu yang murah, termasuk umroh. Waduh, umroh murah nih gitu. Yang bikin beberapa tahun lalu tsunami umroh itu kan juga begitu. Travelnya berizin semua, dari mulai First Travel, Abu Tour, terus apalagi itu kan, itu kan First Travel, itu kan yang murah meriah semuanya. Ya karena orang tergoda untuk itu dan mereka udah jalan bertahun-tahun dan terbukti gitu kan. Padahal di belakang itu banyak tunggakan miliaran ke mutawif, ke ustadz pembimbing, ke hotel, ke tiket ini. Baru ketuanya selamat karena konsep Ponzi. Makanya sebenarnya Kementerian Agama kan buat wanti-wanti. Kalau umroh yang normal itu ya di angka aman 25-26 juta itu. Bisa sebenarnya di bawah itu. Ya cuma harus lihat profil travelnya seperti apa. Makanya kami menawarkan ini juga bekerja sama dengan referensi orang-orang yang dikenal. Ustadz Arif juga referensi sendiri dari komisaris kami, Ustadz Cahyadi Takaryawan. Bapak dan Ibu juga diundang hadir, alhamdulillah. Terima kasih sekali juga atas rekomendasi Ustadz Arif. Jadi memang benar-benar kita main circle aman, orang-orang yang kita kenal dekat, sehingga kemudian kita menawarkan oleh dengan oh iya, ini ternyata ada Pak Agus di sana gitu kan, ada Bu Munuk di sana, ada Ustadz Arif. Jadi insyaallah siap gitu. Nah kami gitu, dan kita bermain di angka-angka pelayanan yang sewajarnya saja lah gitu. Di angka tengah ibarat itu. Murah sekali ya enggak, mahal banget juga enggak. Makanya juga kalau kita bikin program juga yang agak realistis gitu. Gambarnya begitu sih sebenarnya. Gitu moga sambil dinikmati. Nanti aku kayak bungkus. Gambarnya begitu. Monggo Bapak Ibu sambil santai ini, gahar sambil ngobrol. Umroh bedol desa, bedol kabupaten lah gitu kan, Temanggung. Umroh akbar, atau sakit. Inji? Kalau yang umroh hemat ini fasilitas sama. Kita bedakan di pesawat dan hotel Bu biasanya. Kita pakai low cost air kalau yang model hemat, misalnya seperti AirAsia, Scoot, atau yang terakhir ya sekarang yang sedang laris manis itu namanya Indigo.
Yang terbaru maskapai paling grace yang masuk ke Indonesia melayani jamaah umroh namanya Indigo. Itu maskapai low cost air-nya dari India. Nah, dia ngambil segmen umroh murah itu agak unik, Bu. Dia membedakan adalah kamu pakai pesawatku boleh nggak pesan makan, boleh bawa makan sendiri. Bayangin, itu kan penghematannya sampai 500.000 sendiri atau 600.000 itu. Jadi uniknya gitu Indigo. Jadi kita boleh bawa sangu dewe itu. Itu murah. Sekarang lagi memang laris banget itu Indigo. Jadi dari Jakarta ke Mumbai ke Jeddah. Terus dari segi hotel tadi ya, kalau di reguler itu kan jarak sekitar 300-an meter. Kalau yang paket hemat kurang lebih sekitar 800-900 meter dari halaman masjid, atau kita pakai yang shuttle bis. Shuttle bis itu yang tadi sampaikan. Contoh ada Le Méridien Tower itu bintang 5. Kalau pakai shuttle bis kurang lebih sekitar 5 menit sampai, atau yang pakai Nusantara Palace bintang 4 yang shuttle bisnya juga sama 24 jam, itu jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 15 menit sampai Masjidil Haram, dan itu bolak-balik 24 jam. Kalau kita mau ke masjid kapanpun dilayani sama mereka gitu. Nah, daripada jalan kaki 20-30 menit gitu kan, mending pakai shuttle bus. Hotelnya juga jauh lebih gratis, Bu, ya. Gratis belanja ke pasar kaki ya, atau pasar yang murah meriah. Harganya terjangkau, gratis. Kalau mau kita umroh berkali-kali, ambil miqat dari Tanim, dari hotel mandi besar, pakai ihram, naik bis, dianterin ke Tanim, ambil miqat, niat, balik ke hotel, ambil rute ke Masjidil Haram, nah gitu. Selesai umroh, tawaf, turun di bawah Zamzam Tower, diantar bis lagi ke hotel, nah gitu. Sekarang yang lagi dipakai banyak itu dari jemaah Malaysia gitu, yang sekarang kalau lebih hari ini ada lebih dari 1.000 orang yang sekarang memanfaatkan fasilitas seperti itu. Nah, ini fasilitas yang kami berikan. Insya Allah kalau nanti jadi berkenan Bapak dan Ibu bergabung di grup WhatsApp yang dikelola Ustadz Arif, nanti informasi semua kita sampaikan di sana. Informasi brosur, konsep talangan, termasuk nanti kalau ada request custom gitu, itu bisa semuanya. Ya. Siap. Semoga. Oh, Masya Allah. Dan Mas siapa namanya? Tifa. Mas Tifa. Ini langsung mau Mbak. Jadi Bapak Ibu, moga sembari dinikmati makanannya, minumannya. Jadi fasilitas-fasilitas, kemudahan dan juga kesempatan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, Pak Agung, itu bisa didapatkan ketika kita bergabung menjadi konsultan dan duta umroh. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Pak Arif untuk menyampaikan keinginannya untuk menjadi konsultan umroh sebagai agen ataupun menjadi duta umroh sebagai reseller seperti itu. Karena kesempatan umroh gratis di musim sekarang sebelum haji itu hanya di bulan Februari di tanggal 11. Jadi kita harus segera menjemput orang-orang yang ingin berangkat ke Baitullah sehingga nanti kesempatan itu bisa datang kepada kita seperti itu. Dan nanti untuk setelah musim haji, bagaimana kemudian kita juga bisa berkesempatan umroh gratis dan juga program-program yang lain, insya Allah kami siap untuk melayani, kami siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Termasuk tadi umroh custom yang tadi Pak Agung sudah menyampaikan ternyata banyak untuk permintaan umroh custom juga insya Allah kami akan siapkan. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk grup yang dibuat oleh Pak Arif, nanti bisa disampaikan saja kira-kira kebutuhan-kebutuhannya apa saja untuk kami siapkan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semuanya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Pak Arif. Ya, terima kasih Mas Arif, Ustadz Agung yang telah menyampaikan program Wonderful Umroh. Ibu sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Tadi kita sama-sama belajar bagaimana kemudian kita menjadi satu tamu Allah. Allahumma amin, insyaallah, baik haji maupun umroh. Lebih dari itu Bapak Ibu, ada kesempatan pahala amal jariah yang tidak akan pernah terputus ketika kita menjadi bagian dari pelayan tamu Allah. Nah, ini kesempatan ini semoga tidak kita biarkan lewat begitu saja, tapi kita bisa menjadi tamu Allah baik lewat program umroh maupun haji, sekaligus kita menginspirasi, mengajak ya saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk sama-sama menjadi tamu Allah ya. Semoga Allah memberikan kemudahan semuanya. Monggo nanti bisa kita buatkan satu grup yang ketemu pada kesempatan sore hari ini. Kemudian di situ juga ada tim manajemen WU Wonderful Umroh yang kemudian nanti akan share program-program umroh yang tadi disampaikan di slide ya, akan disampaikan oleh Ustadz Agung, Mas Aji, kemudian bisa menjadi bahan kita share ke teman-teman atau saudara kita. Selain yang dalam bentuk file yang kemudian bisa kita share lewat WA atau medsos, media sosial, juga ada yang dalam bentuk fisik. Silakan Bapak Ibu, lebih mudah yang mana ya, ketemu secara fisik karena jarak dekat atau ketemu jarak jauh ya. Ini bisa pakai tadi yang bisa di-share lewat WA, tapi yang bisa kita garis bawahi bersama adalah program yang kemudian bisa membuat kita free umroh. Itu tinggal sesaat lagi. Jadi sebelum musim haji pada bulan Februari, artinya kita punya kesempatan tidak panjang untuk kemudian ternyata ada orang yang nggak kepikiran jadi kepikiran berangkat umroh, ada orang yang sudah pengen umroh tapi belum menemukan bironya, kemudian panjenengan muncul di beranda di WA-nya, di statusnya, yang kemudian beliau mendaftar lewat panjenengan, yang kemudian menjadikan panjenengan bisa free umroh yang 61. Itu sekali lagi di bulan Februari, kesempatannya tidak lama, sampai kemudian kita tunggu lagi program setelah Februari yang free 6 itu 6 free 1 itu pada bulan apa ya. Ini ikhtiar pertama kita yang besar bulan Februari, dan kita nggak tahu Bapak Ibu, seperti tidak tahunya saya dulu ketika saya diberangkatkan gratis, tapi hampir mirip dengan itu ketika saya ditelepon Pak Cahyadi kira-kira 10 atau 2 minggu yang lalu untuk kemudian diamanai perwakilan di Temanggung. Kalau yang beberapa tahun yang lalu saya ditelepon dari Semarang ya, waktu itu programnya program guru ngaji. Pertanyaannya waktu itu ketika telepon, Dep, saman pengen umroh gratis pora gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya begitu jawabannya pengen pakai banget gitu. Nah, beliau ini Mas Nur namanya, pengen tenan pora gitu, pakai pengen tenan pora tuh pertanyaannya. Ya pengen banget Mas, ya wis saman golek wong 5 mengko tak umroh ke gratis. Nah, alhamdulillah saya waktu itu dapat 16 orang sehingga 3 orang bisa free umroh. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga punya teman relasi lebih banyak dari saya sehingga bismillah kita tidak tahu persisnya rezeki kita lewat mana, dari siapa, tapi ketika kita sudah ikhtiar, sholawat, berdoa, talbiyah, insya Allah itu semoga menjadi cara cepat, dahsyat
untuk kemudian kita berangkat ke Tanah Suci, ngajak saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu pertemuan kita siang sampai dengan sore hari ini. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa menjadi amal jariah kita bersama. Setelah sore hari ini kita bisa ajak saudara-saudara yang lain untuk bisa segera ke Tanah Suci dan kita bisa mendampingi beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus tadi terakhir sekali apa yang disampaikan Mas Haji, ini kemitraannya ada yang namanya konsultan, ada yang namanya duta umroh. Konsultan dengan modal membuka 3,5 juta, kalau yang duta umroh DU tadi 1,5 juta. Itu untuk kesempatan yang dapat free. 6 free 1 itu ketika kita bergabung di kemitraan. Sementara kalau kita belum bergabung di kemitraan, kita hanya mendapatkan ujroh atau fee-nya saja. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Arief. Itu Ibu sekalian, monggo sudah habis semua ini hati. Tapi masih hujan, kita bisa sholat asar di musola ibu ya, musola Nurjanah, itu nama ibu saya. Semoga menjadi amal jariah beliau. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Hanya Allah yang bisa membalas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.